Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Bapak, Ibu, teman-teman, puji Tuhan, Alhamdulillah kita harus menyampaikan kepada Vanmore Internasional, pada manajemen, baik di Turki maupun di Indonesia, karena ini adalah kesempatan yang selalu bisa kita manfaatkan. Saya berharap terus bersama teman-teman terus memberikan sesuatu yang sebetulnya itu memang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak. Jadi saya minta kepada teman-teman, ini adalah pekerjaan yang, mohon maaf, satu tantangan yang tidak akan ada ujungnya. Kita harus bersama melakukan satu tindakan, bersama melakukan suatu sosialisasi. Saya bangga banget kalau udah mendapatkan satu testimoni, saya bangga banget kalau mendapatkan satu kabar, dok, alhamdulillah sembuh, dok, alhamdulillah berubah. Ini adalah satu hal yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Hari ini saya coba membahas mengenai disfungsi ereksi, dan saya akan selalu menyampaikan bahwa penyembuhan untuk disfungsi ereksi itu gampang. Jadi kalau tadi jitu, benar-benar jitu karena memang gampang. Satu hal yang kita buat mudah, maka kedepannya juga kita akan mudah. Yakin. Banyak memang pasangan, suami istri bermasalah, bahkan persentasenya itu tinggi sekali, disharmonisasi, perceraian, dan lain sebagainya, karena urusan disfungsi ereksi. Dan selalu seolah-olah, mohon maaf sekali lagi, seolah-olah yang disudutkan adalah kaum laki-laki, karena yang punya ereksi adalah laki-laki. Padahal nyatanya tidak. Ini juga saya ingin meluruskan. Jadi jangan mencari ini sekarang dalam satu lingkaran, ini ayam dulu atau telur dulu. Nggak bisa. Itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika kita berbicara disfungsi ereksi, sebetulnya yang dibicarakan adalah baik ibu, istri, maupun suami atau bapak. Karena bisa dua-duanya. Yang satu memang tidak bisa melakukan ereksi, tapi di sana juga ada disfungsi di sana. Tidak ada libidonya, tidak ada gairah seksualnya, ada kelainan di sana, ada disfungsi seksual. Ada sesuatu yang berubah di tubuhnya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, jangan serta-merta bahwa disfungsi ereksi seolah-olah persoalan hanya pria. Karena di sana sudah ada pasangan. Ketika kita bicara hal seperti ini adalah hal yang dewasa. Sudah suami istri. Artinya malam ini semoga kaum ibu, para istri, benar-benar ini menjadikan PR. Benar-benar ini adalah pekerjaan rumah. Selain daripada pekerjaan rumah rutin. Karena kalau ada sesuatu dengan suami kita, maka seharusnya yang bertindak atau yang mengalami yang melakukan tindakan pertama, tindakan agresif adalah istri, adalah wanita. Itu yang saya katakan sebagai pekerjaan rumah. Kenapa demikian? Karena kalau kita ngelihat dari strukturnya, kita sama antara laki-laki dengan wanita. Istri dan suami sama. Kita mempunyai organ yang sama sampai ke bicaranya di organ reproduksinya di sini. Kita mempunyai yang sama, ini pun sama. Perbedaannya adalah hanya karena yang satu adalah untuk melakukan satu proses regenerasi. Proses keturunan. Harus ada laki-laki, harus ada wanita. Ini saja yang mengalami perbedaan. Tapi yang lainnya adalah sama. Kandung telurnya, rahimnya, kemudian testisnya, dan kemudian Mr. P-nya. Ini harus ada karena ini adalah untuk faktor keturunan, tapi pada dasarnya sama. Tadi sudah diingatkan sama Mas Pras ketika berbicara prostat, karena di sini ada kelenjar. Ada kelenjar yang akan bersentuhan dengan saluran. Salurannya adalah uretranya, saluran untuk keluarnya semen kita, sperma kita, itu akan bersentuhan di satu kelenjar yang namanya prostat. Sehingga ini pun akan sama. Prosesnya akan diawali dengan yang sama. Gejalanya berbeda. Di satu sisi adalah tidak ada gairah, tidak ada libido.
kemudian tidak bisa ereksi, dan di satu sisi lagi adalah tidak bisa buang air kecil, kesulitan buang air kecil karena sumbatan atau penekanan terhadap uretra, saluran keluar yang ada di dalam Mr. P seorang laki-laki. Jadi ini adalah tidak akan berakhir, pasti akan berhubungan dekat sekali. Dan saya selalu mengingatkan ketika berbicara tubuh kita, ini tubuh kita utuh. Jadi kalau ada masalah libido, maaf sekali lagi, kalau ada masalah libido baik istri maupun suami, itu hal yang sama. Kita harus melihat jantungnya sehat atau tidak. Susunan saraf pusatnya, otaknya sehat atau tidak, paru-parunya, livernya, lambungnya, limpanya, ginjalnya, ususnya. Ini ada sesuatu tidak? Ini harus kita pikirkan. Demikian juga dengan kelenjar. Sekali lagi, demikian juga dengan kelenjar. Hal yang sama, ketika prostat bermasalah, itu tidak hanya sekedar prostatnya yang bermasalah, tapi tubuhnya secara utuh bermasalah. Mudah-mudahan terbawa arah pemikiran ke sana. Tidak ada perbedaan sama sekali. Punya dua ginjal, ureternya, dua ureter atau sepasang ureter, kemudian bladder yang sama atau vesika urinaria atau kandung kemih sama. Perbedaannya hanya di sini. Tidak ada prostat. Prostat ini bersentuhan langsung dengan uretra. Yang di wanita tidak ada prostat. Di sini adalah uretra pendek, di sini uretra panjang karena ada Mr. P. Tapi di sini ada catatan penting, ada kelenjar prostat di pangkal penis, di pangkal Mr. P. Satu. Yang kedua, testis, ini adalah kedua sepasang testis kanan dan kiri di skrotumnya, di buah zakar. Berawal dari atas seorang laki-laki, berawal dari sini, berawal dari ginjal, turun mengikuti ureternya, turun, ada jalan turun ini. Mohon perhatikan Bapak Ibu teman-teman sekalian, cucu kita itu belum punya testis ketika lahir. Testisnya tidak ada, skrotumnya ada, tapi testisnya tidak ada. Tidak ada buahnya, tidak ada bijinya. Turun dari sini, turun dari dalam perut kita. Masuk melalui pintu khusus, di sini ada pintu kanan kiri. Inilah yang dikatakan tadi yang disebut sama Mas Pras, hernia. Jadi setelah testis umurnya, jadi ya, sudah waktunya, artinya adalah sudah waktunya testis ini turun ke buah zakar, dua-duanya. Maka seharusnya pintu di sekitar pinggang depan, di sini, itu harusnya menutup. Kanan kiri ini, harusnya menutup. Ketika ini tidak menutup, bagian dari perut kita, umumnya adalah jongjot yang ada di dalam usus. Kalau kita pernah ngelihat bagian daripada usus halus kita atau usus besar kita atau usus besar hewan dan seterusnya, itu akan ada bagian yang masuk, berisikan satu jaringan dengan berbagai komponen termasuk saraf dan pembuluh darah, masuk ke buah zakar. Sehingga apa yang terjadi? Maka akan terjepit dan akan terjadi komplikasi pada hernia. Jadi hernia itu adalah proses menutup dan tidak menutupnya pintu masuk testis. Ini satu pemahaman buat kita yang tidak akan terjadi pada wanita. Wanita tidak mungkin ada testisnya. Karena tidak diperlukan, yang diperlukan adalah di dalamnya lagi adalah kandung telur untuk menghasilkan sel telur yang berbeda prosesnya. Nah, balik lagi kepada hernia. Hernia adalah satu proses lemahnya pintu. Harusnya setelah masuk, pintu ini tertutup rapat-rapat. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena tekanan yang ada di dalam rongga perut kita. Menangis, mengedan, membuat perut kita lebih keras, artinya adalah satu tekanan. Maka ketika ada kelemahan di titik 2 kanan kiri di sini, maka akan masuk bagian dari perut kita. Dan itulah hernia. Nah, sekarang konteksnya adalah kenapa sampai terjadi demikian? Kenapa sampai terjadi kelemahan? Ingat, balik lagi, konteksnya adalah tubuh kita tidak sehat. Tubuh anak itu tidak sehat. Kenapa dia menangis terus-terusan? Sehingga, terutama menangis, tolong konsepnya menangis ya, menangis pada anak. Menangis pada anak-anak itu adalah satu hal bahasa yang harus kita jawab. Jangan diteruskan menangisnya.
Harus segera kita respon. Karena ini juga catatan penting. Ketika dewasa akan berbeda nih. Kalau sudah berdewasa akan berbeda. Hernia di sini akan sangat berbeda karena tutupnya ini akan sulit sekali untuk menutup lagi itu sulit sekali. Pada dewasa hernia akan sangat sulit sekali. Ini harus jadi catatan penting. Pada anak-anak kita bisa selesaikan. Mungkin akan jauh lebih mudah tanpa operasi kita akan mudah. Tapi pada dewasa kita akan berhadapan dengan kesulitan yang berbeda. Nah, itulah sedikit mengenai prostat, nanti kita bahas lagi atau kita singgung lagi prostat dan hernia. Paling tidak kita mendapatkan satu gambaran bahwa kondisi, sekali lagi ya, kondisi disfungsi ereksi pada laki-laki, kemudian kelainan prostat, baik hanya sekedar pembesaran prostat yang sifatnya adalah bukan tumor, bukan kanker, itu sama akan memberikan sesuatu yang komplikasi atau sesuatu yang sangat sulit untuk dihadapi oleh seorang pria. Apalagi kanker. Kalau kanker tidak perlu disinggung sekarang karena kanker pasti akan jauh lebih kesulitan lagi. Ketika terjadi kanker prostat, luar biasa penyelesaiannya. Ini pun sama hal yang sama. Saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita berhadapan dengan kanker, mohon maaf, meskipun diangkat prostatnya, diangkat kanker prostatnya, tapi si kecil metastasis, si kecil penyebaran sudah masuk kemana-mana. Sudah ada di ginjal, sudah ada di liver, sudah ada di kandung kemih, sudah ada di mana-mana. Kanker tidak serta-merta mudah untuk pelaksanaan medis. Inilah yang saya katakan, kenapa saya selalu menggerakkannya tidak akan ke arah medis. Karena kesulitannya, komplikasinya akan jauh lebih banyak lagi. Saya ingatkan ketika kanker terjadi, kanker prostat, maka segera pikirkan bagaimana supaya tidak memberi makan kepada sel kankernya. Bukan bicara tindakan lain. Segera stop makanan untuk sel kankernya. Itu adalah prostat, kanker prostat. Nah, kita jalan-jalan lagi karena berhubungan dengan kanker juga, berhubungan dengan kelainan yang berbeda juga, adalah keseimbangan hormon. Kita dihadapkan, seorang laki-laki dan seorang wanita dihadapkan dengan perubahan hormonal dalam tubuh kita. Laki-laki dikuasai oleh testosteronnya. Wanita dikuasai oleh estrogennya. Prosesnya sama. Sekali lagi, sama. Seorang wanita ketika ada gangguan, ketika mulai terjadi perubahan pada hormonalnya, terjadilah menopause. Laki-laki ketika testosteronnya mengalami gangguan, ketidakseimbangan, mengalami penurunan dan seterusnya, maka akan muncul ini yang terjadi. Andropause, sama. Jadi proses ini yang harus kita simak betul-betul bahwa kondisi laki-laki dengan wanita akan mengalami yang sama. Disfungsi ereksi kelihatan memang tidak ada ereksi di sana. Tidak membesar, tidak keras, tidak memanjang, itu adalah ereksi. Pada wanita dengan ada gangguan estrogen, hal yang sama akan mengalami. Tidak ada gairah seksualnya, tidak ada respon apa-apa, tidak semangat, dan lain sebagainya. Menggambarkan hal yang sama, meskipun tidak ada tanda ereksinya karena wanita, tapi prosesnya sama, kita harus mengakui yang sama. Malam ini, sekali lagi, para ibu, para istri, wanita, dewasa tentunya, suami istri, maka pegangannya atau harus yang dipegang sekarang tidak perlu berbicara, tidak perlu ribut, tidak perlu harus diskusi, tidak perlu harus bertanya lagi, bahkan tugasnya tugas wanita. Selesaikan suami yang mengalami gangguan disfungsi ereksi. One More sudah menyediakan. Jadi saya minta ibu-ibu atau gentleman night ini dipegang oleh istri. Bukan laki-laki yang bawa kemana-mana. Ini jadi pemikiran yang berbeda. Mudah-mudahan luar biasa karena ini udah dihadir udah 674 orang. Sekali lagi, gentleman night harusnya dipegang oleh ibu, dipegang oleh seorang istri.
Kenapa demikian? Karena yang mengetahui bermasalah tidaknya dari awal adalah istri. Segera ambil tindakan, tidak perlu bertanya, tidak perlu berpikir apa-apa lagi. Sederhana, ditengkuk atau di selangkangan. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak Ibu sekalian. Balik lagi ke penjelasan, estrogen progesteron akan mengalami satu perubahan. Tadinya meningkat, kemudian mengalami stabilitas, dan pada akhirnya adalah mengalami penurunan. Ini hal yang sama. Jadi, didominasi oleh estrogen pada wanita, didominasi oleh testosteron pada laki-laki. Tapi proses ini akan sama. Ketika ini kurang, kebalikannya, maka menopause terjadi, andropause akan terjadi. Tidak bisa dihindari sama sekali. Ya, ini adalah respon bolak-baliknya, sekali lagi. Dan akan melibatkan pusat, artinya adalah hipotalamus maupun hipofise. Ketika terjadi dengan secara normal, ini adalah luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone akan merangsang kepada testis sehingga diproduksilah sperma. Inilah spermatogenesis. Tapi tubuh istimewa. Ketika ada kelebihan testosteronnya, ketika ada kelebihan, maka dia akan memberikan sign untuk menghambat. Jangan terlalu berlebihan. Jadi ini adalah satu proses yang normal dan terjadi baik pada laki-laki maupun pada pria. Proses umpan balik. Ketika faktor ini dikeluarkan, ketika hormon ini dikeluarkan untuk mengaktifkan testis yang ada di seorang laki-laki untuk menghasilkan hormon maupun spermanya, itu respon balik selalu ada. Normal prosesnya. Ya. Demikian juga dari seorang wanita. Balik lagi prosesnya hal yang sama. Estrogen akan dihasilkan oleh kandung telur. Ini akan mempengaruhi yang sama. Ini positif. Memberikan satu positif dari hipotalamus ke hipofisenya, hipofise akan memberikan positif melalui hormon yang sama. Luteinizing hormone, follicle stimulating hormone yang akan mempengaruhi kandung telur atau ovari. Sehingga dihasilkan estrogen. Ketika ini dihasilkan, sekali lagi, tidak boleh ada kelebihan, maka akan negatif feedback. Ini adalah satu proses yang normal. Dikasih tahulah hipofise, dikasih tahulah hipotalamus untuk tidak mengeluarkan gonadotropin releasing hormone supaya mengurangi luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Proses berlangsung normal, ini adalah sehat. Nah, itulah yang saya katakan sekarang, kenapa sampai terjadi kelainan di organ reproduksi pria dengan disfungsi ereksi. Berarti di sini pun berhubungan dengan hormonal. Artinya, ini adanya di kepala kita. Hipotalamus dan hipofise adanya di sini. Tidak mungkin berdiri sendiri. Sekali lagi, tidak mungkin berdiri sendiri, berhubungan. Sekarang yang kita bicarakan adalah sistem reproduksi manusia, laki-laki maupun pria. Ternyata berhubungan dengan sistem endokrin hormonal. Berhubungan dengan tubuh lain. Sementara sekarang hipotalamus dan juga hipofise atau apa ini? Biangnya hormon katakanlah. Karena ini ada yang mengatur secara keseluruhan, baik bagian depan maupun bagian belakangnya. Ketika ini dikeluarkan, maka tubuh akan bereaksi semua. Seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh, seluruh organ kita dipengaruhi oleh dua komponen ini, hipotalamus dan juga hipofise atau pituitary. Ini akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Kalau ada gangguan seperti di sini di organ reproduksi, maka terganggu juga organ yang lain. Saya akan mengingatkan itu selalu dari awal. Tidak ada yang namanya satu penyakit berdiri sendiri. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, meskipun ibu, seorang istri sudah memegang gentleman knife untuk persoalan disfungsi ereksi. Tapi ingat, persoalannya bukan hanya disfungsi ereksi. Persoalannya adalah seluruh tubuhnya pasti ada masalah. Balik lagi sekarang. Tugas ibu lah memperbaiki masalah itu.
Karena suami laki-laki adalah pasangan ibu, pasangan kita. Mudah-mudahan akan memberikan satu gambaran hal yang sama. Sekali lagi ini adalah menjelaskan posisi, ini adalah hipotalamusnya, ini adalah hipofisinya, kemudian sampai ke susunan tulang belakang dengan susunan tulang belakangnya sampai ke ini semua terpengaruhi. Tiroid kita, paratiroid kita, anak ginjal, pankreas, ini semua demikian juga dengan testis dan ovari akan terpengaruhi seluruh tubuh kita. Demikian juga dengan peran tiroidnya, maka akan terpengaruh. Demikian juga dengan kita berbicara di satu pangkal yang ada namanya kelenjar prostat. Hal yang sama, karena apa? Karena itu adalah bagian tubuh seseorang, bagian tubuh laki-laki. Prosesnya sama, akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan hormonal. Hormonal akan berhubungan dengan organ lain, termasuk prostat. Ya, kembali diingatkan lagi, ini adalah secara keseluruhan akan mempengaruhi hormon dalam tubuh seseorang. Artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Ketika saya mengangkat Gentlemanite, gak mungkin bisa berdiri sendiri ini, mohon maaf sekali. Gak mungkin bisa berdiri sendiri. Kenapa demikian? Karena perlu hormonal yang lain. Itulah istimewanya One More International. Maka ada melatonin plus. Maka ada omevia. Hormon. Dan itu sangat diperlukan. Kalau kita melihat seperti ini proses yang jelas-jelas akan menggambarkan berarti seluruh tubuh akan terpengaruh. Demikian juga dengan tidak ada satupun yang tidak terhubung dengan hormonal. Ya, bisa diperhatikan dari seluruh. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Mohon menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Ini adalah persarapan kita. Saraf dipengaruhi, kemudian pembuluh darah. Artinya adalah tadi saya bicara hormon, sekarang bicaranya pembuluh darah dan saraf. Bapak Ibu, ketika suami kita marah, ketika suami ibu marah, ya, ketika istri kita marah, istri saya marah katakanlah, ini pikiran kita sudah beda di sini. Ini adalah persarapan kita. Hipotalamus kita akan memberikan instruksi yang berbeda. Maka instruksi ini melalui neurotransmitternya akan dikirimkan melalui pembuluh darah dan kemudian akan mempengaruhi hipofise kita. Maka keluarlah hormon-hormon amarah, hormon-hormon negatif nih, hormon katakanlah hormon-hormon akan dikeluarkan yang akan mempengaruhi secara keseluruhan. Sekali lagi secara keseluruhan. Tiroidnya akan keluar, jadi anak ginjalnya keluar, testis ovarinya sama. Ini seluruh tubuh. Iya, seluruh tubuh growth hormon. Demikian juga dengan kelenjar mame. Karena khusus untuk kelenjar mame pada wanita. Ini akan terpengaruh seluruh tubuh. Kalau kita ngelihat ada growth hormon di sini, berarti seluruh tubuh akan dipengaruhi. Akan sangat dipengaruhi oleh seluruh tubuh kita. Bukan sekedar bicara testis dan kandung telur, bukan sekedar tiroid, tapi seluruh tubuh akan. Tapi yang saya ingatkan di sini mengandung unsur pembuluh darah. Sekali lagi, di sini mengandung unsur ada keterlibatan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah ini terganggu, Bapak Ibu sekalian, maka persoalannya akan jauh lebih rumit lagi. Akan jauh lebih serius lagi. Nah, ini yang harus, pendekatan ini yang ingin saya lebih tekankan karena nantinya akan berhubungan dengan di sana. Mudah-mudahan bisa mewakili penjelasan dari awal. Nah, sekarang kita mulai mengunci pada laki-laki. Kita lihat Bapak Ibu sekalian secara struktur dan saya ingin menunjukkan pembuluh darahnya. Ya, sekali lagi saya ingin menunjukkan pembuluh darahnya. Maka isinya Mr. P atau penis itu adalah pembuluh darah yang luar biasa. Sampai ke testisnya. Sampai ke testisnya. Jadi kalau ada gangguan pembuluh darah, ada gangguan pembuluh vena, katup venanya lemah dan lain sebagainya, ini pun akan mengalami gangguan testisnya. Akan mengalami gangguan Mr. P-nya sehingga terjadi disfungsi ereksi. Jadi saya ingin ada kesepakatan dari Bapak, Ibu, teman-teman semua. Maka gangguan disfungsi ereksi itu sangat berhubungan sekali atau berhubungan juga dengan pembuluh darah yang rusak. Pembuluh darah yang sakit.
Kalau tadi disinggung hormonalnya, sekarang dilihat dari strukturnya. Strukturnya memang rusak. Pembuluh darahnya memang rusak di sana. Sehingga ketika diangkatkan gentleman night, maka ini pun fungsinya akan berbeda. Tidak hanya serta-merta ketika berbicara disfungsi ereksi. Ingat apa yang kita selalu diskusikan, lihat kandungannya. Ketika kita bicara ginseng, ketika kita bicara jahe, tidak berbicara hanya sekedar di disfungsi ereksi, tapi akan memperbaiki pembuluh darah, akan memperbaiki seluruh sistem. Karena di sini tidak ada hormonalnya, maka kita perlu melatonin pas. Melatonin ada hanya melatonin. Dari sisi hormonalnya berarti kita perlu omivia, karena di sana ada DHA dan juga pregnenolonnya sebagai bahan baku untuk testosteron. Ini yang harus kita pikirkan. Kenapa saya menyampaikan bahwa disfungsi ereksi itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena One More sudah menyediakan lengkap. Ibu, istri, para ibu, gampang sekali. Karena One More sudah menyediakan produk secara lengkap. Jangan sampai berlanjut. Jadi dari awal sudah diketahui oleh seorang ibu ada gangguan pada suaminya, maka segera action. Jangan berpikir lagi. Jangan ditunda lagi. Segera action. Kita keluarga One More International. Pelopor transdermal delivery nutrition system dengan nano wave teknologi yang tidak ada yang lain. Ini harus kita jadi perhatikan sekali lagi. Hormon, pembuluh darah, strukturnya. Wanita hal yang sama. Kenapa ada gangguan? Kenapa tidak libidonya berkurang dan lain sebagainya? Sama ini. Ini akan memberikan respon. Ovari ini, kandung telur ini akan memberikan respon ke sentral. Ada umpan balik, ada feedback negatif mekanisme. Jadi kalau ini tidak terjadi, mekanisme ini tidak terjadi pada wanita yang sama, akan mengalami satu perubahan. Tidak bergairah, tidak ada libido, malah lebih sensitif, lebih mudah marahnya. Ini adalah satu catatan penting. Laki-laki atau suami kita marah, suami ibu marah, atau istri kita marah yang sama, itu pasti berhubungan secara keseluruhan. Hormonal, struktur, pembuluh darah, dan seterusnya. Nah, sekarang balik lagi ke sistem reproduksi pria. Bapak, Ibu, saya ingin menyampaikan ini adalah prostat. Jadi betul-betul di pangkal penisnya. Dan saluran ureter seperti yang tadi, mohon maaf, ini terlewat. Saluran ureter pasti dari atas, dari kandung kemih akan melewati si prostat ini. Inilah yang akan memberikan satu penekanan terhadap saluran uretra. Sehingga sulit sekali untuk buang air kecil. Saya tidak ingin ada yang dioperasi prostatnya. Saya ingin prostat semua laki-laki, bapak-bapak sehat. Prostat ini sebagaikan pusaka. Kalau prostat ini sehat, tidak ada yang namanya disfungsi ereksi. Artinya apa? Seperti yang saya sampaikan. Kalau kita punya organ yang sehat, berarti kita punya sistem yang sehat. Organ sehat, sistem sehat, berarti sistem yang lain di tubuh kita juga sehat. Nah, saya ingatkan sekali lagi sekarang, harus dipelihara. Kesehatan itu bukan ditunggu sampai terjadi sesuatu, kemudian kita bereaksi, tidak. Harusnya adalah kita segera memberikan respon terhadap sesuatu. Dan apa yang harus dilakukan adalah jangan menempatkan produk One More International itu sebagai bagian dari penyembuhan. Tidak. Tapi bagian dari keseharian. Kita ingin sehat, tidak perlu ragu untuk menggunakan, tidak perlu ragu untuk mengaplikasikan. Saya ingin sehat prostatnya. Laki-laki ya, berarti gentleman night. Nggak berpikir apa-apa, nggak berpikir untuk sakit, nggak berpikir untuk mengatasi disfungsi ereksi. Jangan nunggu terjadi disfungsi ereksi.
Jadi ibu, saya titip pesan lagi, kalau tadi sekarang bermasalah disfungsi ereksinya, pesan lagi sekarang untuk pencegahannya. Meskipun tidak ada, sekali lagi, meskipun tidak ada disfungsi ereksi pada suami, tapi tolong anjurkan, tolong aplikasikan gentleman night. Titip untuk ibu. Bagaimana untuk bapaknya? Sama. Supaya tidak terjadi sesuatu. Ladies night dipegang oleh bapak nih, oleh seorang laki-laki. Aplikasikan ke ibu, aplikasikan ke istri kita. Sehingga betul-betul kita mendapatkan manfaat berdua, manfaat yang sama-sama. Ini gambaran yang jelas sekali. Nah, saya ingin lebih dalam lagi bagaimana terjadinya disfungsi ereksi. Tadi saya sudah menyinggung pembuluh darah, dan di sini juga sama, isinya adalah pembuluh darah semuanya kecuali uretranya, ini adalah saluran uretranya. Ini adalah isinya adalah arteri seluruhnya, tapi dalam bentuk ruang. Sekali lagi dalam bentuk ruang, kanan kiri. Disuplai oleh arteri ini. Jadi arteri ini akan masuk ke sini, kemudian akan dikembalikan oleh vena. Kembalikan ke jantung kita. Nah, dari gambaran di sini sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kelainan, kalau ada sakit, kalau ada kerusakan dari arteri, kalau ada kelainan, katakanlah varises pada vena, maka ini pasti bermasalah. Laki-laki akan ketahuan karena ada Mr. P-nya, tapi kalau wanita tidak. Prinsipnya sama. Kita harus menilai ada tidak kelainan pada arteri. Ada aterosklerosis atau tidak. Ada varises atau tidak pada vena. Maka akan terjadi gangguan pada Mr. P. Kenapa demikian? Karena prosesnya sangat sederhana. Ketika rangsangan itu ada, maka darah akan masuk. Ini dalam proses tidak ada keras, tidak ada panjang, tidak ada ereksi bagian atas. Jadi darah normal masuk, ya, masuk ke dalam korpus, masuk ke dalam tempat yang harus dijadikan wadah, katakanlah kontainer, sinus-sinus ini akan masuk, tapi kemudian keluar lagi melalui venanya. Ini seolah-olah ada tempat tersendiri, subhanallah, disediakan tempat agar bisa memberikan respon, masuk dan keluar. Bagian bawah, kita katakanlah ada atas dan bawah, masuk dan keluar secara normal. Ketika tidak terjadi ereksi. Ya. Tidak keras, berarti tidak besar, tidak panjang, karena normal. Tapi ketika normal, sekarang orangnya yang normal, tidak ada disfungsi ereksi, orangnya normal, darah masuk sedemikian banyak, karena ada stimulasi, kemudian seolah-olah akan terperangkap di dalam sinusnya penis, sinusnya Mr. P. Dan yang istimewa, untuk darah yang keluar itu dihambat, seolah-olah ada kompresi di sini, ada penekanan. Vena-vena kecil ini seolah-olah menyempit sehingga darah yang keluar kecil sekali. Artinya apa berarti? Akan terjadi dilatasi, akan terjadi pembesaran, akan terjadi keras, akan terjadi panjang. Inilah berkumpulnya darah. Jadi Bapak Ibu sekalian, disfungsi ereksi pasti sangat berhubungan dengan darah. Disfungsi ereksi pasti berhubungan dengan kelainan atau kerusakan atau gangguan peredaran darah kita. Karena prosesnya darah masuk, terperangkap, dihambat keluarnya, maka terjadilah keras, panjang, dan besar. Ini tidak dalam proses. Hal yang sama, gambaran yang sama ini adalah lebih ke fisiologi, lebih ke histologinya. Jadi ini adalah kondisi kantong-kantong yang berasal dari pembuluh darah. Memang di sini adalah sinusnya, tempatnya mirip-mirip dengan kantong. Ketika normal, darah masuk, ini tidak membesar sama sekali. Dan kemudian darah keluar. Tidak ada pengecilan sama sekali.
normal, darah masuk, kemudian darah keluar. Tapi ketika normal seseorang itu dan ada ereksi, maka darah masuk banyak sekali, kemudian sinus ini, kantong ini membesar sekali. Mohon perhatikan, kantongnya membesar, beda sekali dengan di sini. Ini pada besar sekali, berisi darah. Sehingga Mr. P akan menjadi besar, akan menjadi panjang, akan keras. Dan subhanallah, ini menyempit di sini. Darah yang akan keluar menyempit, kalau di sini besar, di sini kecil. Menyempit sekali, sehingga darah yang keluar kecil sekali pada saat ereksi. Nah, harusnya kita mulai berpikir bahwa disfungsi ereksi berarti sangat berhubungan dengan arteri dan vena. Ini tidak ada ereksi, di sini fase ketika seorang ereksi. Ketika ereksinya selesai, ketika ejakulasi, ketika sudah orgasme terjadi pada seorang laki-laki, ini akan kembali lagi seperti ini. Bapak, Ibu, saya mengingatkan, proses ini harus normal. Dua fase ini harus berjalan seiring dan tidak terjadi ada apa-apa. Harus normal, harus terpelihara. Ketika terjadi ereksi, kembali ke tidak terjadi ereksi. Ini harus dalam proses yang normal. Harus terpelihara. Sehingga saya selalu mengingatkan, jangan menunggu terjadinya disfungsi ereksi, jangan menunggu terjadinya gangguan. Manfaatkan produk. Ibu pegang produk Gentlemanite, selalu aplikasikan pada suami. Suami pegang Ladies Night, aplikasikan pada pasangan kita, istri kita. Ini harus sama, supaya tidak terjadi lagi ada ketidakharmonisan. Demikian juga dengan prostat. Jangan menunggu sampai terjadi pembesaran prostat. Jangan menunggu apalagi sampai, mohon maaf sekali lagi, sampai terjadi kanker prostat. One More sudah menyediakan produk. Tidak perlu berpikir lagi. Tidak perlu mempertimbangkan apa-apa. Aplikasikan. Kapanpun aplikasikan. Ingat, nutrisi artinya adalah sehat. Kalau kita berbicara di nutrisi, karena kandungannya adalah nutrisi, maka sehat. Ya, hal yang sama, ini gambaran yang sama, mulai lebih kelihatan lagi. Kalau di sini adalah ketika tidak terjadi ereksi, dan di sini terjadi ereksi. Jadi sinusnya membesar. Pembuluh venanya seolah-olah terjepit, mengecil. Di sini besar, di sini mengecil. Maka terjadilah besar, keras, memanjang. Ini harus terpelihara, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang terpenting, Bapak Ibu sekalian. Apa sih penyebabnya? Ternyata penyakit jantung, ternyata hipertensi, ternyata diabetes, ternyata hiperlipidemia atau kolesterol. Khusus untuk ini saya tidak bahas karena pasti bentroknya banyak banget. Kemudian berbagai operasi pembedahan. Demikian juga dengan secara persarapan. Gangguan persarapan, Parkinson, multiple sklerosis pada pasien dengan autoimun, multiple atrofi pada berbagai tempat. Adanya gangguan pada tulang belakang, terutama adalah pada medula spinalisnya atau susum tulang belakangnya, berbagai penyakit, stroke. Jelas sekali di sini gambarannya. Pasien stroke sulit sekali untuk terjadinya ereksi. Karena udah ada gangguan pembuluh darah di situ. Demikian juga dengan tumor pada susunan saraf pusat. Tipe 1, tipe 2 diabetes, gagal ginjal, sampai cuci darah. Ini hal yang sama. Chronic renal failure. Gangguan persarapan. Tadi saya sudah hubungkan antara saraf, hormon, pembuluh darah, kemudian kelenjar hormonnya itu sendiri. Dan seterusnya. Ini satu kondisi yang tidak akan terlepas. Secara anatomi pasti Mr. P-nya sendiri atau organ reproduksinya sendiri ada gangguan. Kecil, ke dalam, dan sebagainya. Demikian juga dengan gangguan hormonal, Bapak Ibu sekalian. Kalau terjadi hipogonadisme, berarti kalau pada wanita kurang estrogennya, pada pria kurang testosteronnya, jangan harap ada ereksi. Saya angkat lagi, tidak mungkin cukup dengan Gentleman Night dan Ladies Night, karena kita memerlukan hormon. Ketika bicara ada gangguan hormonal. Disitulah peran melatonin plus, disitulah peran omevia. Demikian juga hiperprolaktin.
hipertiroid, hipotiroid. Hal yang sama, ada gangguan, pasti akan terjadi disfungsi ereksi, gangguan seksual pada pria maupun pada wanita. Nah, ini yang menarik lagi, saya ingin ke sana. Ternyata disebabkan oleh berbagai konsumsi obat. Antihipertensi, golongan diuretik. Ini betul-betul memberikan hal yang jelek. Bahkan betul-betul sebagai penyebab daripada erectile dysfunction atau disfungsi ereksi. Antidepresan, antipsikotik, ini lebih ke arah drug abuse banyak sekali. Terus kemudian anti-androgen juga hal yang sama. Ketika terapi dengan hormonal akan menyebabkan disfungsi ereksi, gangguan seksual pria maupun wanita. Alkohol dan seterusnya, ini adalah narkoba, pasti tidak akan ada. Kemudian secara psikis, ini pun tidak pernah tidak berhubungan. Marah seseorang, emosional yang tidak teratur dan lain sebagainya. Apalagi ingat suami istri tentunya, maka akan berbeda. Demikian juga dengan kalau terjadi trauma pada organ reproduksi pria, maka ini yang menyebabkan disfungsi ereksi. Saya ingatkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah di slide-slide terakhir karena kita berbicara di produk nantinya, adalah penyakit. Sekali lagi, disfungsi ereksi adalah penyakit. Artinya berhubungan dengan kondisi tubuh seseorang. Masalah tubuh seseorang adalah penyakit jantung, hipertensi, dan seterusnya. Jadi ketika kita mengandalkan gentleman night pada konteks sekarang, nggak bisa. Ini harus di backup, meskipun lengkap, ya, argininnya ada, lengkap, tongkat alinya ada, dan seterusnya, ginsengnya ada, jahenya ada, dan seterusnya. Ini udah lengkap. Tapi kalau melihat keseriusan dari penyakit ini, maka perlu di backup. Sekali lagi, perlu di backup. Itulah yang katakan saya mudah. Oh, ternyata kasus dengan disfungsi ereksi, kasus dengan pembesaran prostat, kasus dengan kanker prostat, ini sudah ada satu. Penyelesaiannya ternyata sama dengan kondisi penyakit lain. Itulah yang saya katakan gampang. Kita berbicara nutrisi. One More International berbicara mengenai nutrisi. Manfaatkan secara seluruh produknya, karena itu akan melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika kelengkapan itu didapatkan, disfungsi ereksi akan mudah sekali, Ibu. Penekanan saya langsung ke Ibu. Akan mudah sekali tercapai. Kita tidak perlu ada keraguan di sana, karena akan sangat mudah untuk memperbaiki disfungsi ereksi seorang laki-laki, seorang suami, tugas seorang ibu, demikian juga dengan ibu. Ketika istri kita bermasalah, tugas seorang suami, hal yang sama. Ada ladies night, sekali lagi, ada produk lain, ada Omevia-nya, ada melatonin plus-nya, ada steam style-nya. Manfaatkan sehingga kita akan mendapatkan hasil dan tidak akan pernah terjadi lagi yang sakit. Jangan pernah ada yang sakit. Mungkin ini menjadi renungan buat kita sama-sama. Nah, yang saya ingin tekankan adalah yang sering digunakan adalah ini. Menghambat enzim PDE tipe 5. Ini yang sering digunakan, Viagra dan seterusnya, ada proses di sini. Tapi ini adalah salah satu titik. Kenapa titik saya katakan? Karena ini hanya berbicara di disfungsi ereksinya. Tidak berbicara di konteks penyebabnya. Ingat, balik lagi ke sini. Maka tidak akan pernah selesai. Seseorang dengan ada disfungsi ereksi dan mengandalkan ini, maka tidak akan selesai. Sehingga apa? Asesmen terakhirnya pasti akan dilihat. Bagaimana respon ereksinya? Apakah ada efek samping atau tidak? Pengobatan itu memberikan satu kepuasan atau tidak? Ini selalu dipertanyakan pada akhir. Kenapa? Karena mengandalkan di sini. Nah, saya tidak ingin ke sana. Saya ingin bukan berbicara di sini, tapi ingin berbicara secara keseluruhan. Sekali lagi, secara keseluruhan. Jangan mengandalkan penghambat enzim PDE tipe 5. No. Kita harus selesaikan dengan bijak. Ya, pada laki-laki gentleman night-nya, pada wanita dengan ladies night. Dan melatonin plus. Dan
Omevia, dan Stimcell. Seluruh produk. B12 Plus sekarang sudah ada, B12 Plus-nya, Rekaminnya, Sorninya, hal yang sama. Kita harus dengan kelengkapan itu. Message saya adalah sederhana. Kenapa saya selalu demikian optimis? Mudah, dan mudah. Karena ternyata perlakuannya sama. Balik kita sering membicarakan mengenai hipertensi, diabetes, dan seterusnya. Demikian juga dengan kanker kita bahas. Apa sih penyelesaiannya? Seluruh produk. Ingat, ambil paket gold. Anjurkan paket gold. Karena seluruh produk ada di sana, termasuk Sorni. Baik untuk pads-nya, kolagen pads-nya di Sorninya maupun untuk anti-aging mask-nya. Hal yang sama. Ini yang diperlukan oleh kita untuk didiskusikan. Ya. Ini selalu di bahan bicara, tapi sekali lagi hanya di titik di sini. Dan apa yang terjadi dengan produk One More International? Sama. Jadi mempunyai, sekali lagi, jadi ada sesuatu yang kalau hanya mengandalkan hambatan terhadap enzim di sini, dapatlah proses ini. Tapi hanya sebatas di sini, sekali lagi. Sebatas untuk mengatasi terjadinya gangguan proses yang berhubungan dengan enzim PDE tipe 5. Hal yang sama. Hanya sebatas di sini. Saraf, ada stimulasi, persarapan, kemudian tenaganya adalah nitric oxide masuk. Tinggal bagaimana peran. Kalau bisa menghambat ini, maka reaksi akan berjalan dengan baik. Karena di sini adalah stimulasi dan penghambatan. Bapak Ibu sekalian, One More International tidak bicara di sini. Karena One More International bicara seluruh produk. Yuk kita lihat sama-sama nanti. Nah, saya masuk sekarang di produk. Gentleman Night. Kita lihat komposisinya teman-teman sudah tahu. Ada ginseng, ada arginin. Kemudian, selain pada jahe, ada zincnya. Ini adalah ginsengnya. Di sana ada omega 3-nya. Apakah ini tidak ada di produk One More yang lain? Sudah disediakan. Ini yang harus kita renungkan baik-baik. Jadi otomatis makin kombinasi, makin didapatkan. Bukan hanya sekedar bicara di ini. Bukan hanya di spesifik nih, tongkat alinya, makanya, kemudian cornus officialisnya, hanya sebatas di sini saja yang mengalami perbedaan. Yang lainnya kita bisa peroleh lagi. Keistimewaannya ada di sana dan perlakuannya akan sama. Ketika kita berbicara, mohon maaf sekali, ketika kita berbicara di satu titik saja, ini sudah didapatkan disfungsi ereksi. Ketika kita memanfaatkan satu kandungan, dalam hal ini adalah kita berbicaranya di cornus officialisnya. Kita dapat. Karena ini betul-betul spesifik pada gentle penai. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Ya. Hal yang sama, maka bagaimana dengan sexual dysfunction-nya? Kita mendapatkan beneficial effect pada libidonya. Demikian juga dengan tongkat tali. Banyak sekali penelitian mengenai tongkat tali atau Ericona longifolia. Akan meningkatkan performance seksual. Bahkan, tolong jadi catatan penting, bahkan pada yang tidak bermasalah. Nah, ingat sekarang yang tidak bermasalah. Saya ingin menekankan ke sana. Jangan jatuh, kemudian kita baru ribut. Demikian juga dengan komposisi yang lain. Di brosur yang terbaru, di sini tidak kalau ini brosur lama, di sini masih berbicara di 8 jam. Brosur baru, kalau kita scan lagi, kita ambil lagi barcode-nya ini, maka kita akan terdapat di sini sudah mulai tertulis 24 jam. Ya, yang lainnya sama, tapi patch-nya ini diangkat atau dilepas setelah 24 jam, bukan 8 jam. Kita seragamkan untuk malam ini. Tapi paling tidak sama pada dasarnya. 8 jam, 24 jam, silahkan dinikmati, silahkan diberikan manfaat. Demikian juga dengan Ladies Night. Omega 3 kita tahu, arginin sebagai senjata. Kita tidak bahas. Ini penjelasan yang mempermudah kita. Apa sih yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah pembuluh darah. Omega 3, kardiovaskuler, pembuluh darah, arteri maupun vena, itu akan diperbaiki oleh omega 3. Demikian juga dengan
Arginin meningkatkan nitrik oksid yang tadi saya sebutkan singkat. Pasti akan mewakili ke nitrik oksidnya. Ya, akan mewakili ke tenaga performa. Dan kita berbicaranya adalah dari sisi nutrisi. Ya. Demikian juga dengan kandungan lain. Zinc kita bahas, ginseng sudah ada. Hal yang sama, ini adalah peran daripada zinc kepada sistem endokrin, sistem hormonal kita. Jadi memang betul-betul memberikan satu peran yang luar biasa. Demikian juga dengan bagaimana perbaikan terhadap sirkulasi darah. Dengan apa? Jahe. Dan sudah ada pada Ladies Night. Sudah ada pada Gentleman Night. Hal yang sama, karena ada jahe di sana. Kemudian perbaikan dengan ginseng ini udah jelas, perbaikan aliran darah. Dan ini sangat diperlukan aliran darah pada konteks disfungsi ereksi. Ingat, ketika terjadinya stimulasi, rangsangan, darah akan masuk, berarti aliran darah akan normal, kemudian terperangkap dalam bulbus, dalam sinus-sinus tempat itu, kontainer itu, dan terhambat keluarnya melalui vena. Inilah peran dari ginseng. Ladies Night dilengkapi dengan khusus untuk Ladies Night, seolah-olah khusus untuk wanita. Ini adalah untuk wanita, di sini untuk wanita, dan diberikan Lady Perok. Ini khusus kombinasi. Kombinasi antara herbal, buah, dan lain sebagainya, termasuk arginin, dan kemudian didapatkan hasil yang sangat istimewa untuk seorang wanita. Ini adalah literatur yang bisa menjawabnya. Ya, ini adalah Dioscorea bulbifera, efektif, terutama untuk hormonal. Demikian juga dengan anti-fertility dari Dioscora yang lain, satu spesies yang berbeda. Demikian juga dengan ketika kita mendapatkan penjelasan dari red clover yang ada di dalam Ladies Night. Memperbaiki status, demikian juga dengan libido. Ya, karena kita berbicara di wanita. Nah, ini adalah Lady Perok, penggabungan ekstrak, arginin, dan hasilnya adalah betul-betul memperbaiki fungsi seksual seorang wanita. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau ini Gentleman Night ditempelkan pada wanita, nanti Ladies Night ditempelkan pada pria? Tidak ada kontraindikasi sama sekali. Kita berbicara nutrisi, kita bicara herbal. Gak ada cerita arginin harus diberikan hanya pada wanita saja atau pada pria saja. Demikian juga dengan komponen yang lain. One More International telah mempermudah kita. Laki-laki sudah disediakan Gentleman Night-nya, Ladies Night sudah dijadikan Ladies Night untuk disediakan untuk wanita, untuk istrinya. Kita tinggal mudah untuk melakukan sesuatu. Mudah-mudahan ini yang akan memberikan perwakilan buat Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan melatonin? Tadi saya sudah singgung lagi. Maka kita berpikir perlu melatonin pada kondisi disfungsi ereksi. Kenapa? Karena ada hormonal melatonin. Mengapa melatonin diperlukan? Karena akan melakukan regulasi lagi, akan mengalami perbaikan. Perbaikan kemana? Testisnya. Perbaikan kemana lagi pada wanita? Pada kandung telurnya. Nggak perlu yang dibicarakan yang lain, karena yang lain melatonin akan sangat dahsyat untuk seluruh tubuh kita. Bagaimana dengan omega? Saya tidak bahas lagi mengenai omega 3 karena pasti akan perbaikan. Ini langsung terhadap pematangan oosit. Artinya adalah betul spesifik pada hal yang kita bicarakan hormonal. Demikian juga ada omega 3 pada pembuluh darah, kita tidak akan bahas. Koenzim Q10 pada male infertility. Maka diperlukan omega. Ya. Koenzim Q10 pada kardiovaskuler. PNG dahsyat karena Korean ginseng. Korean ginseng jelas di sini meningkatkan ereksi. Kita tidak bahas yang lain. Meningkatkan hormon seks. Memperbaiki jumlah sperma dan kualitas sperma. Melindungi testis. Ini satu catatan penting buat kita. Bahwa PNG adalah bagian dari ibu-ibu untuk menyelesaikan disfungsi ereksi.
PNG lagi dengan ginsengnya, memperbaiki kualitas semen. Ini jelas di majalah Men's Health, kesehatan pada pria. Stem cell dengan buah dan seterusnya hal yang sama. Fertilitas sperma pada jahe. Demikian juga dengan jahe, female infertility, artinya adalah pada wanita, ladies night-nya ada di dalamnya. Green tea ternyata memperbaiki sistem reproduksi pada laki-laki. Bagaimana dengan B12 pas, bagaimana dengan dekamin, bagaimana dengan sorni, saya tidak akan bahas lagi, karena teman-teman sudah pintar semua. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Saya kembalikan kepada Mas Pras. Mas Pras, teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Ini adalah pembahasan yang sangat istimewa. Silakan menjadi bahan untuk kita diskusikan dan diambil kesimpulannya. Terima kasih Mas Pras. Luar biasa. Baik, terima kasih dokter. Luar biasa materi malam hari ini. Saya perhatikan para peserta yang hadir dok, karena memang materinya sangat-sangat penting, menyangkut masa depan rumah tangga, ya kan. Sehingga saya perhatikan para peserta yang hadir ini sama sekali tidak berkedip mata dok. Di sini sudah hadir 700 lebih ya dok, 700 tadi sampai 790-an. Luar biasa antusias dari peserta yang hadir, dan sudah ada beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh dokter pada malam hari ini. Sebelum saya bacakan materinya, mari Bapak Ibu sekalian kita berikan apresiasi kepada narasumber kita, Dr. Raden Setiabudi Prayitno, dengan kita ketikkan angka 4545 sebanyak-banyak untuk beliau. Biar beliau semangat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Wow, 45-nya banyak sekali nih dok. Ini sangat mengikuti tepat semua. Sekali, jadi saya tidak bisa baca nih pertanyaan. Luar 45-nya 45, iya betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengetikkan 4545. Selanjutnya mohon izin dokter, saya akan bacakan satu persatu. Tetapi ini ada pertanyaan tadi terlewat, namun tidak menyebutkan nama. Tapi saya sempat baca, mungkin saya wakili saja pertanyaannya. Siap. Ini unik kalau tadi dokter membahas tentang hernia prostat. Nah ini menjawab mengenai tentang ukuran dok. Nah tadi dari siapa tidak menyebutkan nama, apakah produk kita atau produk One More itu bisa mempengaruhi ukuran gitu loh. Nah itu dok, silakan dok. Sebelum ke pertanyaan yang lain, silakan. Baik, terima kasih. Ini yang kadang-kadang jadi persoalan yang berbeda. Ukuran kecil kemudian menjadi bermasalah. Harusnya itu adalah kita ke konteks yang anatominya dulu. Kalau memang betul-betul bermasalah sekali secara anatomi, itu perjalanan yang berbeda. Ya, sekali lagi perjalanan yang berbeda. Kita ada di konteks yang secara anatomi bisa dikatakan normal. Jadi dari awal normal nih, dari awal tidak ada persoalan apa-apa, tapi kemudian terjadi hal yang rame, yaitu terjadi disfungsi ereksi. Itu berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah produk One More bisa membesarkan? Apakah produk One More bisa merubah struktur anatominya? Ini tidak bisa serta-merta semudah itu. Artinya masih memerlukan satu tindakan yang ada, yang tambahan. Tapi paling tidak yang harus ditegaskan sekarang adalah, seperti panjang lebar kita lihat dari awal, seluruh komponen, jadi tidak melihat satu ini nih, tidak melihat satu ini aja. Ya, seluruh komponen yang ada di dalam Gentleman Night itu pasti akan memberikan perbaikan. Sekali lagi, akan memberikan perbaikan. Pembuluh darahnya membaik, sekali lagi ya, pembuluh darahnya membaik, aliran darahnya membaik, orangnya sendiri perform, karena memang mendapatkan manfaat nutrisi dari produk One More. Tapi setiap saya memberikan produk, berarti sebetulnya tidak hanya Ladies Night, tidak hanya Gentleman Night, tidak hanya satu produk. Tolong harus selalu digabungkan. Ketika penggabungan atau kombinasi produk itu diperoleh oleh seseorang yang bermasalah dengan ukuran,
Bismillah, itu sudah ada perbaikan. 100% saya jamin akan memberikan perbaikan. Dari sisi libidonya, dari sisi hormonalnya, dari sisi pembuluh darahnya, dari membesarnya, tapi tidak membesar secara anatomi yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Itu sudah didapatkan, artinya adalah sudah bisa mengatasi satu sisi. Tadi ada satu literatur pada voluntary, pada orang yang normal, healthy voluntary. Itu pun menghadapi suatu perbaikan. Ada satu improving. Karena betul-betul dirasakan ketika memanfaatkan produk. Nah, persoalannya adalah betul-betul secara anatomi itu kecil sekali, harus ada perbaikan. Itulah yang cerita. Ada mekanisme yang berbeda. Dengan pompa, dengan segala macam. Ada teknik di sana. Bahkan bila perlu ada satu rekonstruksi. Ada operasi untuk rekonstruksi di sana. Dan jangan ragu sama sekali. Kalau memang harus ada diskusi, memang harus ada pendekatan ke arah sana, kita tidak bicara Maerot, jangan nanti ujung-ujungnya ke Maerot. Kita tidak bicara ke sana, tapi ada mekanisme itu. Kalau memang secara anatomi memang perlu dilakukan satu rekonstruksi, dilakukan rekonstruksi. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan melihat, kalau saya sederhana, jadi tidak melihat dulu, ini adalah salah besar, kecil, dan lain sebagainya. Bukan. Kita nggak ada cerita seperti itu harusnya. Sudah diberikan secara proporsional. Persoalannya adalah menerima atau tidak. Persoalannya adalah puas atau tidak. Jangan berpikir ke sana, manfaatkan produk dari One More International, pasti akan mendapatkan. Tapi jangan dilihat sekarang panjangnya, besarnya seperti apa, diameternya seperti, nggak usah seperti itu. Tapi perbaikan itu sudah dirasakan. Dengan produk dari One More, tapi harus kombinasi. Mudah-mudahan itu menjawab dulu, Mas Pras. Terima kasih. Ya. Terima kasih, dokter. Ini rupanya tadi pertanyaan teman-teman dari Sukabumi. Karena Mak Erot sudah meninggal, dok, gitu loh. Mak Erot sudah meninggal, jadi solusinya menurut tadi penjelasan dokter adalah Pak Erot. Siapa Pak Erot? Ya kita. Tampil pakai produk saja, begitu kan? Jadi tidak perlu khawatir lagi nih buat teman-teman yang sudah belum sempat ketemu Mak Erot, sekarang bersyukur sudah ketemu Pak Erot, yaitu produk One More. Bisa dipakai oleh kita sendiri, dan kita lah Pak Erotnya, begitu, dok. Dan yang terpenting, Mas Pras, yang terpenting saya tambahkan lagi, yang terpenting ketika bermasalah di ukuran kecil lah, bermasalah di memang betul-betul bermasalah secara disfungsi ereksi. Sekali lagi, yang paling penting itu adalah peran istrinya, peran wanita di sini. Jadi betul-betul jangan mencari lagi Maerotnya, tapi mencari yang paling dekatnya sekarang. Jadi yang menyelesaikannya itu sebetulnya yang ada di rumahnya. Kalau betul-betul dia bisa, apa istilahnya, kalau saya katakan benar-benar jadi partner yang istimewa, maka sebetulnya tidak akan terjadi. Tidak juga membicarakan mengenai ukurannya. Ukurannya kok kecil amat, nggak bakalan terjadi itu. Karena pasangannya bisa mendampingi betul-betul secara sempurna. Dan kita seperti yang Mas Pras sampaikan, ada produk. Nggak usah diskusi lagi, nggak usah debat lagi, tinggal manfaatkan, aplikasikan produknya. Gampang sekali kok. Tempelkan di tengkuknya atau di selangkangan, laki maupun wanita, selesai. Jadi otomatis diselesaikan secara damai, tapi di tingkat rumah, nggak usah perlu keluar rumah, harus mencari siapa-siapa lagi. Demikian Mas Pras, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Sangat mencerahkan sekali ini. Pertanyaan pertama sudah terjawab dan membuka semakin serunya pertanyaan ini, dok. Jadi sudah banjir beberapa pertanyaan ini, sudah kurang lebih ada 23 pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab semua. Tapi nanti apabila kita tidak bisa membacakan satu persatu, ini karena kita memang dibatasi oleh waktu ya, dok ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Andi Fitri Sorong, dok. Oke. Pertanyaannya, dok, untuk pemakaian beberapa alat kontrasepsi bisa berpengaruh pada libido wanita, di mana solusinya? Di sisi lain, alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, dan di sisi lain mau mendapatkan manfaat kepuasan bersama pasangan. Ini pertanyaan yang bagus ini, dok. Iya, seperti tadi disampaikan, memang di beberapa kimia, beberapa obat pasti akan mempengaruhi, apalagi dikonsumsi setiap hari, dikonsumsi rutin.
Ketika kita bicara pil kontrasepsi, maka akan hasilnya adalah yang tadi tidak bisa dihindari itu. Baik pada wanita karena kontrasepsinya berarti wanita akan bermasalah. Pada pria dengan antihipertensinya, dengan obat dan lain sebagainya yang rutin konsumsi obat pasti akan bermasalah. Nah, inilah pentingnya kita diskusi. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita berhadapan dengan berbagai satu kondisi. Ya. Yang terbaik ketika kita bicara KB, keluarga berencana, tentunya adalah yang tanpa intervensi apa-apa. Berusaha dengan sistem kalendernya, berusaha dengan balik lagi ke pasangan itu. Ketika masa itu tidak subur, maka itulah kesempatan kita untuk menikmati sebagai suami istri, karena tidak subur. Jadi kita berpuasa ketika periode subur, dan kita harus tahu antara pasangan, artinya adalah suami istri itu harus tahu persis kapan kita memanfaatkan subur dan tidak suburnya periode dari satu jangka ke sana. Kemudian tidak ada intervensi lagi, artinya adalah intervensi yang sangat lebih, itu adalah dengan menggunakan kondom, katakanlah. Hal yang sama, jadi kalau yang satu adalah tadi di sisi wanitanya, ngatur berarti prianya yang harus berpuasa, katakanlah tidak setiap saat demikian rupa. Demikian juga dengan kondom. Kondom berarti harus berpuasanya seolah-olah laki-lakinya karena harus dilapisi dengan karet. Itu akan menghindarkan terjadinya hal-hal yang tadi diributkan karena obat. Ya, sekali lagi, kalau ingin dilakukan seperti ini, maka kita akan tidak bermasalah. Tapi balik lagi, karena konteksnya kita membicarakan mengenai kepentingan keluarga berencana, maka akan berbeda di sini. Jangan menjadi persoalan. Jadi manfaatkan produk dari One More International untuk mengimbangi. Balik ya, mohon maaf sekali lagi, kalau kita sudah berbicara di kontrasepsi, berarti pasangan ini adalah sehat. Setuju ya? Kenapa harus pakai kontrasepsi? Karena sehat. Kalau tidak pakai kontrasepsi, ini akan lahir lagi, terus-terusan. Karena sehat. Spermanya sehat sebagai laki-lakinya, sel telurnya sehat, istri atau wanitanya. Nah, artinya berarti konteks tidak ada pembicaraan, seharusnya tidak ada sampai pembicaraan mengenai disfungsi ereksi. Harusnya tidak ada terjadi, mohon maaf sekali lagi, harusnya tidak terjadi kelainan libido atau penurunan libido pada perempuan. Karena sehat konteksnya. Nah, ketika intervensi obat, ketika intervensi pil KB dan seterusnya, ada penurunan, tapi ingat, dasarnya orang ini sehat loh. Karena terpaksa harus dengan pil KB, nggak apa-apa. Lawannya apa? Lawanlah dengan nutrisi. Laki-lakinya serahkan kepada gentleman night. Nah, perempuannya, istrinya serahkan dengan ladies night. Manfaatkan nutrisi yang ada di sana untuk mengimbangi keperluan kita dengan kontrasepsi. Maka saya yakin banget karena dasarnya suami istri ini adalah sehat. Ingat ya, saya menganjurkan gentleman night, ladies night, dan seluruh produk dari Omevia adalah untuk orang yang tidak ingin sakit, orang yang sehat. Manfaatkan itu untuk menghindari hal-hal yang negatif. Saya yakin dapat. Jadi Pak Andi Fitri, nun jauh di sana, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Karena sehat, turun karena kontrasepsi, bantu naikkan lagi dengan produk dari One More. Bukan pada laki-lakinya, pada wanitanya dengan ladies night, Omevia, melatonin plus, dan seterusnya. Demikian Mas Pras, terima kasih. Terima kasih dokter. Wow, luar biasa ini. Selanjutnya nih ada pertanyaan, tapi mohon izin dokter, pertanyaan ini masuk ke WA saya. Jadi malu mengetik di kolom chat, jadi beliau WA ke saya dan tolong jangan sebutin nama katanya gitu. Yang jelas dari Kota Bekasi, Kota Bekasi mengenai pemakaian PNG dok. Boleh nggak ditempel di kepalanya, dililit begitu katanya begitu. Jadi biar manfaatnya lebih jreng katanya gitu. Nggak ada itu, nggak ada. Artinya begini, mudah-mudahan teman-teman bisa mensiasatinya betul-betul ya. Artinya adalah persoalannya bukan di gland penisnya. Sekali lagi, bukan di kepalanya persoalannya.
Persoalannya di utuh. Kalau saya bicarakan utuh Mr. P-nya, berarti Mr. P-nya itu harus besar, harus keras, harus bertambah panjang pada saat ereksi. Setuju ya? Setuju. Bukan kepalanya saja. Ya, karena strukturnya berbeda nih. Kepala itu atau gland penis itu kelihatan karena tutupnya, kulupnya dipotong kalau yang disunat. Kalau yang tidak disunat, dia tetap ada. Tutupnya itu akan menutup lagi. Perbedaannya ke sana. Jadi kepala itu ada sampai ke kepala penis sampai ke pangkal penis itu harus utuh. Jadi persoalannya bukan mau ditempelkan di kepala, mau ditempelkan di badan penisnya atau Mr. P-nya dan di tempat lain. Nggak ada pengaruh kalau orang itu hipertensi. Tolong pikirkan baik-baik. Mau ditempel di kepalanya pun kalau dia sakit nih sekarang, permasalahannya dia ada diabetes, nggak bakalan tetap berdiri, Pak. Nah, sekarang yang bertanya ini mudah-mudahan tidak sakit, mudah-mudahan normal. Tidak diabetes, tidak hipertensi kan? Nggak usah. Sekarang jadi gini, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman semua ya. Kalau teman-teman yakin dengan PNG, artinya adalah yakin dengan one more, dan di sana ada ginsengnya dengan PNG-nya. Kemudian kita ngelihat lagi ladies gentleman-nya juga ada ada ginsengnya. Ini pemahaman yang harus dipikirkan baik-baik. Yang punyanya cuman PNG, mau ditempelkan di gland penis di depan di kepalanya. Hasilnya ternyata saya yakin kalau dicoba juga pasti tidak akan ada hasil istimewa ini. Tapi balik lagi sekarang, orang ini sehat ya. Sekali lagi ingin menikmati, otomatis nggak ada yang namanya sebelum acara itu terus kemudian diukur dulu diameter, nggak ada itu acara kayak gitu. Tapi seseorang itu akan merasakan kok besar sekali ya, kok keras sekali, kok lama ya sekarang. Itu terjadi kenapa? Karena mengkombinasikan. Jangan mengandalkan PNG ditempel di kepala saja, tapi manfaatkan PNG, manfaatkan, ini laki-laki kita bicara gentleman-nya, manfaatkan omevia. Ini ada pertanyaan tadi ada di chatting juga, saya ngeliat juga. Manfaatkan omevia, makan melatonin. Kalau itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama, itu luar biasa. Yakin, tidak bicara di gland penisnya, tidak bicara di depan itu, tapi manfaatnya kan aliran darahnya membaik. Karena ingat sehat loh. Orang sehat ketika memanfaatkan produk One More, dahsyat. Jangan kalau apalagi bermasalah. Kalau bermasalah kan persoalannya bukan di sana, persoalan menyelesaikan diabetesnya, menyelesaikan stroke-nya, menyelesaikan penyakitnya yang menyebabkan dia disfungsi ereksi, yang mencari penyebab kenapa libidonya turun, kenapa tidak bergairah. Ketika dimanfaatkan lagi komponen, ketika dimanfaatkan lagi kombinasi produk dari One More, itu menurunkan semua persoalan itu. Wah, ini seru sekali materinya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini harus kita sadari betul-betul. Betul, ketika memang yang masalahnya adalah Mr. P, kita seolah-olah ingin ke arah sana. Nggak usah. Ingat ya, di dua produk, baik Lady Snack maupun Gentleman. Ini sudah tertulis banget. Jadi kalau kita buka lagi barcode-nya, sekali lagi kita baca lagi di barcode-nya. Itu tertulis. Di sini mungkin tidak tertulis ya. Tempelkan, sekali lagi, tempelkan di tengkuk atau di selangkangan. Itu udah cukup. Nggak usah sampai ke Mr. P, apalagi di kepala. Kenapa? Karena peredaran darah. Tapi saya tidak ingin single. Sekali lagi, saya tidak ingin memanfaatkan ini secara satu. Harus disertai dengan PNG yang ditanyakan oleh Bekasi. Harus disertai dengan omevia, harus disertai dengan melatonin. Harus disertai dengan yang lain. Baru kita akan bangga. Satu, dapatnya cuma itu doang. Dapatnya dari Gentleman Night. Kalau kita pasangan PNG, ya dapatnya dari PNG saja. Nah, sekarang pilihan ada di kita. Ayo kita coba dengan tempelkan melatonin, tambah dahsyat lagi. Ayo kita tempelkan dengan omevia, tambah dahsyat lagi. Tempelkan dengan slim style-nya, baru nyaho nantinya, istilahnya baru nyaho manfaatnya. Oh, ternyata
Dokter Sio tidak bicara disfungsi ereksinya. Ya memang saya tidak akan bicara hanya fokus di disfungsi ereksi. Karena disfungsi ereksi gampang sekali. Persoalan yang ada di kita adalah ini loh. Seolah-olah kecil jadi bermasalah. Padahal ketika kecil, tadi yang ditanyakan tadi, dari sisi ukuran kecil, tapi ketika dia memampukan produk, oh ceritanya akan beda. Pasti yang tadi di chatting seru, tambah seru lagi. Demikian Mas Pras, terima kasih Mas Pras. Baik dokter, luar biasa. Tapi memang ada makin malam chat, makin tegang. Ya, makin seru nih dok. Tapi memang ada beberapa chat yang punya pengalaman ditempel di kepala itu dok. Memang ada, itu tadi saya baca itu dari sahabat saya di Sukabumi. Iya, ditempel panas sementara tapi permanen hasilnya, katanya begitu. Saya nggak bisa ngebayangin. Saya nggak bisa ngebayangin karena ditempelkan di sana, artinya adalah di ukurannya dipotong dulu, kemudian ditempelkan, dan rasanya panas itu sangat sensitif sekali. Betul. Gland penis itu sensitif sekali. Baik dokter, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya kaitannya dengan materi, tetapi juga ada kaitan dengan diabetes. Mungkin ini karena sangat menarik ya dok ya, karena tadi dokter sempat menyampaikan bahwa tidak serta-merta difusi ereksi itu muncul begitu saja. Nah ini dari Pak Ivan. Pak Ivan, ini pertanyaannya bagaimana dengan orang yang mengidap diabetes dan burung, ya maksudnya burung ini mungkin ya, dan burungnya tidak maksimal hidupnya. Nah, apakah hanya dengan gentleman neck saja burungnya bisa pakai secara normal lagi tanpa harus diabetesnya sembuh dulu, Pak Dokter? Nah, ini menarik nih dok. Apakah dia fokus menyelesaikan si burung tersebut, ataukah harus serta-merta langsung dengan diabetesnya? Maksudnya begitu dok. Silakan dokter. Nah, ini yang jadi nanti jangan salah nih teman-teman semua, ya. Apalagi tadi udah dijadiin bahan pembicaraan kita. Seorang diabetes pasti Mr. P-nya tidak bisa bangun, disfungsi ereksi berarti, kemudian ditempelkan di gland penisnya, ditempelkan di kepalanya, ditempelkan di Mr. P-nya. Nggak bisa bangun. Sekali lagi, nggak bisa bangun. Kenapa? Karena diabetesnya nggak selesai. Itulah kenapa saya katakan kita harus mencari penyebabnya. Itulah yang saya katakan kenapa demikian mudah menyelesaikan disfungsi ereksi. Kenapa? Karena kita tidak serta-merta menyelesaikan disfungsi ereksinya. Kita tidak fokus pada Mr. P ketika kasus ini. Yang kita fokuskan adalah diabetesnya. Diabetes akan mudah sekali selesai dengan resep yang selalu saya ingatkan. Resepnya adalah ambil paket Gold. Artinya seluruh produk punya. Sekali lagi, seluruh produk punya di dalam. Gentleman Night ada. Nggak bisa menjawab untuk ini, kasus ini dengan Gentleman Night. Tidak bisa sama sekali. Gentleman Night ada. PNG ada. Melatonin punya, Omevia-nya punya, Slim Cell punya, Dekaminnya, B12 Plus-nya, Sorni-nya, ada, dilengkapi. Kalau ini dilengkapi, diabetes akan mudah selesai. Tapi resep berikutnya, sekali lagi, resep berikutnya tidak boleh ada lagi kolesterol. Kalau masih masuk lemak, kalau masih masuk kolesterol, kalau masih sumbatan pembuluh darahnya tidak diselesaikan, maka Mr. P juga tidak berdiri. Diabetes tidak selesai. Berikutnya, resep berikutnya, pola hidup kita. Olahraganya, stressing, meditasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harus dirutinkan, nggak bisa menyelesaikan Mr. P ini. Nggak bisa menyelesaikan diabetesnya, kalau resepnya tidak demikian. Dan yang menarik adalah ketika saya bicara di resep pertama adalah harus mengambil paket Gold, dan saya akan di resep terakhirnya adalah harus bergabung dengan One More, jadi keluarga One More. Kenapa? Karena mengejar untuk pengembalian paket Gold tadi. Kalau masuk dalam konteks keluarga One More, maka Mas Pras, Pak Julius, Pak Taufik, teman-teman semua, upline akan membantu. Sembuh diabetesnya, Mr. P-nya pulih lagi, kemudian menjadi bagian daripada keluarga dan memanfaatkan
sistem yang ada, maka goal ini akan balik. Bukan balik saja. Sekali lagi, bukan balik saja angkanya, bukan kembali modalnya, tapi akan berlebihan. Kenapa? Karena sembuh diabetesnya, Mr. P-nya bangun lagi, produknya seluruh produk, ceritanya akan beda kepada orang lain. Akan mudah sekali untuk goal berikutnya. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada Pak Ivan, diabetes, Mr. P-nya tidak bisa normal berdirinya dan seterusnya, harus diselesaikan dengan diabetes dengan serius. Diabetes selesai, Mr. P akan bangun. Pembuluh darah akan kembali lagi, bangun lagi, dan tidak akan ada persoalan apapun. Demikian Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras untuk pertanyaan yang barusan. Terjawab ya, dokter. Siap, sangat menjawab dokter. Nah, ini selanjutnya mungkin mewakili dari beberapa pertanyaan. Masih terkait dengan pemakaian produk dan penempelan. Jadi masih banyak sekali ini pertanyaannya yang memang terkait dengan GERD, sehingga dia mengalami, bukan dok, maksudnya dia punya GERD, ternyata ada keluhan juga dia lemah gitu. Terus kemudian pertanyaannya produk apa saja dan ditempel di mana saja. Ini ada beberapa yang menanyakan hal yang sama itu, produk apa saja dan ditempel di mana saja. Nah, mungkin lebih ini biar mewakili dok, ini karena satu pertanyaan mewakili beberapa pertanyaan. Ya, silakan dok. Siap. Baik, ini juga sama, Bapak Ibu, apalagi kita bicara GERD. Ya, GERD disebabkan oleh karena makanan. Makanannya adalah daging, ikan, telur, seafood, hewani yang sulit dicerna. Ini pembicaraan dari awal. Saya selalu mengingatkan, ketika makanan jenis itu yang dipilih, maka asam lambung tinggi sekali. Diperlukan untuk mencerna tinggi sekali. Sangat banyak diperlukan asam lambung. Dan bukan cuma asam lambung, berarti nanti enzimnya, metabolismenya berat, sampai terjadi pada akhirnya gastroesophagus reflux disease. Artinya asam lambung itu benar-benar sampai tutup atas dari lambung dan tutup bawah, harusnya menutup di atasnya, di bawah terbuka, sehingga asam lambung tidak naik ke esophagus, tidak naik ke kerongkongan. Karena makanannya itu lagi, maka asam lambung diproduksi terus-terusan banyak. Belum makan saja, si tubuh seseorang yang kena GERD atau yang bermasalah dengan asam lambung, itu akan menyediakan asam lambung yang banyak. Karena pasti majikan saya akan makan yang sama seperti kemarin. Inilah yang saya katakan, stop makanan lemak dan kolesterol. Harus stop makanan lemak dan kolesterol. Karena makanan yang mengandung lemak dan kolesterol, inilah awal dari GERD. Inilah awal dari asam lambung. Nah, sekarang konteksnya, kenapa Mr. P-nya tidak bangun? Karena bicaranya bukan penyakit lambung, Bapak Ibu sekalian. Orang dengan GERD, sekali lagi, orang dengan GERD, orang dengan asam lambung, pembuluh darah di mana-mana tersumbat. Tolong perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena lemak dan kolesterol yang dimasukkan setiap makan. Kalau lemak dan kolesterol yang dimasukkan setiap makan, itu bukan cuma ada di dalam darah. Nanti bisa, bergilah, dok, kolesterol saya normal. Itu kolesterol di dalam darah, di dalam air darah. Ambil pembuluh di dalam venanya, katakanlah darah vena, diambil, diperiksa. Itu adalah kolesterol di dalam darah vena. Tidak menilai, tidak mengukur kolesterol yang sudah nempel sebagai flak, sebagai trombus di berbagai pembuluh darah, termasuk di pembuluh darah Mr. P. Kalau Mr. P ini tidak bermasalah, maka dia bisa bangun secara normal, besar, panjang, keras. Kalau ini bermasalah di pembuluh darah, maka jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berbicara GERD seolah-olah penyakit lambung. GERD itu berarti stroke. Ya, GERD itu berarti serangan jantung. GERD itu berarti gagal ginjal.
GERD itu berarti Mr. P, termasuk disfungsi ereksi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, produk apa dan ditempel di mana? Ini kadang-kadang selalu ini. Bapak Ibu sekalian, transderma itu ditempel di mana saja. Permukaan kulit yang sehat. Manfaatkan di tempat yang pembuluh darahnya besar. Itu konteks yang setuju. Jadi kalau kita ngelihat dari mulai kaki, dari bawah kaki sampai ke atas, pasti ketemu pembuluh darah yang besar. Kalau saya sederhana, ketika dibukakan kelihatan. Venanya kelihatan besar saja, itu mewakili tempat. Karena kita berharap sekali lagi mengikuti aliran darah, dengan cepat mengikuti aliran darah, komponen-komponen nutrisi yang ada di dalam produk. Produk apa saja, tidak ada yang lain, tidak ada diskusi yang lain. Setiap berbicara produk apa, maka selengkap mungkin. Itulah paket gold. Sekali lagi, itulah paket gold. Jadi selalu dilengkapi dengan produk. Kalau produknya cuma satu, PNG, hasilnya PNG. Sekali lagi, nanti ketika berharap lagi dengan Gentleman Night, hasilnya ya ini saja. Karena di sini tidak ada melatonin, di sini tidak ada pregnenolon, dan seterusnya. Di sini tidak ada komponen yang ada di, atau kandungan yang ada di produk One More yang lain. Tempelkannya di mana? Balik lagi sekarang. Katakanlah sekarang kita mau bicara melatonin, katakanlah. Melatonin dengan omevia kita sudah punya tempat. Terus kemudian Gentleman Night-nya atau laki-lakinya berarti di tengkuknya atau di bawah. Bagaimana dengan dekamin? Bagaimana di mana saja kan bisa ditempel, di permukaan kanan kiri tangan. Oh, saya tidak ingin kelihatan sama orang, silakan. Di dada pun nggak ada masalah. Tempelkan di permukaan kulit yang utuh. Kalau kulitnya ada tatonya, kulitnya ada keloidnya, maka akan berbeda. Ini karena ada pertanyaan dari teman-teman mengenai keloid. Jangan ditempel di tempat yang sudah rusak kulitnya. Karena yang memerlukan adalah transdermalnya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, produk harus lengkap, tempel di mana saja, untuk mempermudah kita. Jangan mencari titik tempel yang akan mempersulit kita. Harusnya ketika kita membaca barcode di sini saja, itu sudah ada. Sekali lagi, ini ada barcode, tinggal dibaca, maka kita akan ketahuan di sana. Akan lebih mempermudah. Mudah-mudahan menjawab, Mas Pras, mewakili teman. Sekali lagi saya ingatkan, GERD itu tidak penyakit asam lambung. GERD itu tidak berdiri sendiri. GERD itu stroke, serangan jantung, dan seterusnya. Termasuk Mr. P, disfungsi ereksi. Demikian Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan teman sejawat dari Dr. Setio. Siap. Beliau bernama Dr. Ayu dari Padang. Ayu dari Padang. Baik, Dok, bagaimana dengan pria yang azospermia? Ya. Oke. Azospermia yang hanya 35%. Apakah bisa diatasi dengan Gentleman Night, Dok? Produk apa saja yang ideal untuk mengatasi kasus ini, Dok? Mohon pencerahannya, Dok. Ini dari Dr. Ayu. Baik. Terima kasih, Dr. Ayu. Ini bersyukur kita, sekali lagi, Mas Pras, kita bersyukur banget. Karena udah luar biasa, sejawat-sejawat dokter, kolega-kolega udah bisa bergabung dengan One Internasional, dan ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Azosperma itu adalah, dari tadi udah dilihatkan, adanya perbaikan dari sisi jumlah maupun kualitas sperma. Ketika betul-betul tidak ada sperma, atau dikatakan di sini hanya 35% jumlah sperma yang diperlukan, maka berarti ada gangguan di testis, gangguan di fungsi testis sebagai yang memproduksi sperma. Nggak usah ragu, sekali lagi tidak usah ragu, balik lagi ke konteks. Kalau kita ngelihat dari anatomi ya, kenapa sampai terjadi fungsi dari testis sebagai kelenjar yang menghasilkan testosteron dan menghasilkan sperma, maka kita harus berpikir ini pasti ada gangguan. Dan gangguannya itu tidak terdeteksi dengan mudah. Dia kalau saya katakan, orangnya belum diabetes, jadi bukan tidak diabetes. Orangnya belum hipertensi, tapi ada ke arah sana. Demikian juga dengan kolesterol. Kolesterolnya normal, tidak. Kita harus melakukan pendekatan atau lebih mengarahkan
adanya gangguan fungsi, berarti ada gangguan anatomi, ada gangguan pembuluh darah, ada gangguan hormonal dari seseorang. Meskipun laboratorium detik ini tidak menggambarkan yang sama. Tapi klinis azoospermanya atau kekurangan jumlah dari spermanya, apalagi nanti morfologi dari spermanya, entah itu lehernya, entah itu kepalanya, entah itu ekornya yang pendek dari spermanya, itu pemeriksaan yang berbeda. Tapi paling tidak, ketika kita mendapatkan klinis seperti ini, ketika kita mendapatkan pemeriksaan seperti ini, maka kita punya asumsi orang ini bermasalah. Sekali lagi, dari psikisnya harus diperbaiki, dari struktur yang berbeda, sistem yang berbeda, bukan reproduksinya, hormonalnya, ya, kardiovaskulernya, pernafasannya, ginjalnya, dan seterusnya. Nah, jawaban berikutnya, apakah ini bisa? Yes, saya akan kawal, Dr. Ayu, sekali lagi saya akan kawal kasus ini sampai betul-betul mendapatkan perbaikan yang signifikan untuk spermanya. Tapi catatan pentingnya, resep pentingnya, balik lagi ke resep pentingnya, harus bersedia dengan seluruh produk. Kenapa? Karena akan memperbaiki utuh dari seorang pria ini. Sekali lagi, harus utuh, produknya harus lengkap. Berarti saya katakan resepnya adalah goal, itu yang pertama, dan harus bersedia puasa. Tidak lemak dan tidak kolesterol. Artinya adalah makanan berbasis hewani, ini harus jadi catatan penting. Protein bisa diperoleh dari buah, protein bisa diperoleh dari sayuran, dari ubi, dan seterusnya. Artinya, seluruh nutrisinya harus dalam konteks nabati. Lebih banyak jus, lebih banyak ngerujak, lebih banyak karedok, lebih banyak pecel, dan seterusnya. Ini makanan kesukaan semuanya, kesukaannya Mas Pras. Kemudian lanjutkan dengan olahraga. Ini olahraganya juga penting. Olahraga resep berikutnya adalah lifestyle. Olahraganya, manajemen stresnya. Dan mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak salah, sudah punya istri, maka ini peran istri penting banget. Sekali lagi, peran istri penting banget di kasus-kasus seperti ini. Artinya adalah pendampingan, jalan barengnya, ini harus betul-betul ada untuk perbaikan sampai terjadi. Itulah yang saya katakan sebagai lifestyle. Pola hidupnya benar-benar pola hidup suami istri. Jadi dia harus benar-benar merasakan kebahagiaan sebagai suami istri sampai persoalan azoospermanya itu bisa selesai. 35% harus naik. Sampai terjadi, mohon maaf, kemungkinan besar karena 35% tidak ada kehamilan, sampai terjadi kehamilan. Jadi catatan pentingnya Dr. Ayu, mari kita kawal sampai terjadi kehamilan, sampai terjadi pembuahan dari suami ini dengan istrinya. Istri sahnya ya, bukan istri yang lain. Ini gue lagi nantinya. Nah, yang terakhir, mohon maaf sekali lagi, yang terakhir Dr. Ayu. Kenapa? Karena harus dengan goal, harus dengan besar-besar, dan kasusnya serius. Ini kalau terjadi secara klinis, terjadi secara medical record punya, dari mulai 35% dari jelek ini membaik, betul-betul membaik, maka usaha kita dengan goalnya, usaha kita dengan besarnya pengeluaran, ini akan selesai dengan mudah. Karena saya yakin banyak sekali kasus yang seperti ini. Mudah-mudahan Dr. Ayu di poli kebidanan atau di poli androlog yang akan mewakili, ini akan mudah sekali untuk mendapatkan lagi kasus yang sama dan mengembalikan proses ketika memutuskan untuk mengambil paket goal dan terakhir memutuskan untuk jadi keluarga besar dari One More International. Demikian Mas Pras, demikian Dr. Ayu. Sekali lagi saya minta izin untuk mengawal kasus ini sampai selesai. Ayo kita komunikasikan, ayo kita kawal pasien ini sampai mendapatkan keberhasilan. Demikian Mas Pras, itulah yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini 5 menit lagi waktu usai, Dok. Tapi ini luar biasa nih, pertanyaan makin seru aja nih, Dok. Makin banyak. Nah, ini saya akan bacakan, ada pertanyaan dari Dorce Kupang, NTT. NTT. Ya, izin bertanya, teman saya cewek sudah 4 tahun menikah tapi belum punya anak. Apakah ada hubungannya dengan riwayat sakit semasa kecil? Pernah step dan menjadi pincang kaki kiri sebelah kecil, ya, dan menjadi trauma. Nah, itu.
Silakan dokter. Sebetulnya tidak langsung kepada fisiknya dengan pincang, kecil sebelah dan sebagainya. Karena kita harus dievaluasi betul-betul apakah karena polionya atau karena memang betul-betul ada hubungannya dengan kejang pada saat kecil di awalnya. Sebetulnya yang harus disiasatinya adalah betul-betul struktur organ reproduksi wanita saat ini. Artinya adalah sederhana. Kalau kita mau cari lagi ke Pak siapa yang menanyakannya? Upang? Siapa Mas Pras? Dari Dorce. Dari ibu, kemungkinan ibu ya ini. Artinya adalah apakah menstruasinya normal? Itu adalah pertanyaan. Kalau menstruasinya normal, mudah-mudahan berarti punya sel telur yang normal seorang wanitanya. Ya, yang dijadikan persoalan adalah wanita, yang diajukan adalah wanita. Menstruasinya normal atau tidak, kemudian termasuk di dalamnya adalah gairah seksualnya, libidonya dan lain sebagainya. Kalau ini tidak bermasalah, seharusnya punya suami yang juga tidak bermasalah, seharusnya kehamilan akan terjadi. Itu Mas Pras. Jadi awali dulu, apakah masalahnya betul-betul masalah organ reproduksi yang tidak berhubungan dengan riwayat penyakit dulu dengan step dan kaki sampai menjadi kecil mungkin. Kalau saya menilai biasanya dengan struktur kaki yang kecil biasanya karena polio. Itu tidak serta-merta langsung karena polio langsung berhubungan dengan persarapan. Mudah-mudahan organ reproduksinya tidak bermasalah. Menstruasinya tidak bermasalah, tidak ada kista dan lain sebagainya, misalkan polikistik ovari sindrom itu juga dihindari. USG hasil kandung telurnya juga normal misalkan. Tinggal dilihat nanti suaminya. Tapi ketika ini tidak bisa dibahas karena terbatasnya data, maka jawaban pertanyaan untuk Ibu Dorce sama. Kita tidak perlu ada kekhawatiran. Apakah bisa atau tidak bisa dengan produk. Harus punya pemikiran, harus menyederhanakan seperti ini. Ketika masalahnya besar, kemudian kita bertanya dan tambah besar karena persoalannya ternyata tambah banyak, maka tambah sulit. Setuju Mas Pras ya? Ya. Kalau kita bertanya tapi kemudian tambah sulit, maka kita akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita membuat sederhana, kita buatkan sederhana, perempuan ini, seorang ibu ini tidak masalah dari struktur reproduksi. Satu sisi. Yang kedua, suaminya juga kita anggap tidak bermasalah. Setuju ya? Maka ketika tidak bermasalah, tinggal memanfaatkan produk. Manfaatkan produk One More. Mohon maaf sekali lagi, jangan pernah mengandalkan 1-2 produk. Kalau bisa, lengkap. Bagaimana? Kita evaluasi sama-sama. Suaminya juga sama. Kalau memang suaminya ingin berperan lebih baik lagi, saya sangat salut. Suaminya juga menggunakan produk, One More juga. Sampai, ingat lagi sekali lagi, sampai dikawal, sampai terjadi kehamilan. Kita harus seperti itu. Nah, tadi Dokter Ayu di Padang, sekarang kita bicara di Kupang. Ini harus dikawal oleh teman-teman semua sampai terjadi kehamilan. Jadi kita jangan jadi, mohon maaf sekali lagi, kita mohon maaf sekali mempromosikan, sudah dibeli, sudah dipakai oleh orang, tapi kemudian lepas. Tidak ada cerita keluarga One More tidak boleh seperti itu. Keluarga One More mengawal kasus demi kasus, kondisi demi kondisi sampai kepuasan didapatkan, sampai kesembuhan didapatkan. Karena kita keyakinan dari awal seperti itu. Yakin ada jalan keluar. Sembuh itu gampang. Kalau kita menyatakan gampang, ya harus dikawal, harus dibuktikan nggak sembuhnya. Dan gampang prosesnya, tidak ada kesulitan, tidak mempersulit diri sendiri dan tidak mempersulit orang lain. Ini yang menjadi catatan buat kita, harus dikawal sampai terhadap keberhasilan. Produk harus dilengkapkan, hindari pertanyaan atau hindari informasi yang akan mempersulit kita semua. Demikian Mas Pras, terima kasih banyak. Baik, dokter. Luar biasa ini. Siap. Luar ini biasa. Waktunya sudah habis, dokter. Tapi saya izin membacakan 3 pertanyaan sekaligus karena sangat menarik nih. Mungkin sekaligus nanti mohon diberikan closing statement untuk materi malam hari ini. Ada 3 pertanyaan, mungkin saya bacakan sekaligus. Nanti langsung dokter tutup untuk closing statement materi malam hari ini. Yang pertama dari Yanto Sidoarjo. Saat ini saya mengkonsumsi obat anti hipertensi.
setiap hari dan akhirnya mempengaruhi fungsi ereksi saya. Bagaimana solusinya? Terus kemudian Dian Ika Bangka, ya, bayi usia 9 bulan, skrotum tampak sangat besar dan testis belum turun sepenuhnya. Testis kiri sudah turun tapi ukurannya kecil. Testis kanan belum turun. Apakah itu masih normal atau tidak? Dan apakah perlu digunakan produk One More untuk kasus seperti ini? Kemudian yang terakhir, ini sangat panjang. Ini curhat ya, curhat karena sudah pakai produk, tapi pakai produknya cuma satu. Nanti mohon dicerahkan lagi nih dokter. Dari Batam dengan Bapak Romelan. Ya, dengan Romelan dari Batam. Maaf, tadi saya telat gabung. Izin pertanyaan dokter. Saya udah pakai Gentleman Night. Pemakaian pertama di bawah pusar. Kemudian di antara alat kelamin dan dubur. Ya kan, di paha dalam kanan kiri selama 3 kali 24 jam. Pemakaian kedua di bawah pusar, satu, dan di adak ke bawah kanan kiri. Saya sudah pakai 5 kali periode. Berarti sudah 15 hari, tapi belum ada perubahan ke ereksi dan durasinya. Mohon solusinya. Apakah saya salah tempel? Mohon penjelasannya. Terima kasih dokter. Itu saja 3 pertanyaan. Baik. Saya langsung ke yang pertanyaan dari Batam dulu, Pak Ramlan dulu ya. Ini kesalahan besar, Pak Ramlan. Sekali lagi, ketika mengadakan Gentleman Night, itu tidak serta-merta. Sekali lagi tadi, ya mungkin karena Pak Ramlan terlambat. Jadi yang perlu disiasati adalah bukan disfungsi ereksinya, bukan si burungnya, bukan Mr. P-nya yang bermasalah. Tapi harus didiskusikan dulu, Pak Ramlan punya persoalan penyakit lain atau tidak. Dengan diabetesnya, dengan hipertensinya, dengan kondisi struktur badan, kondisi klinis tubuh yang lainnya. Karena ini hanya satu sisi, sekali lagi, Mr. P atau organ reproduksi itu adalah satu sisi dari Pak Ramlan. Apalagi penggunaannya adalah 3 kali 24 jam. Saya tidak tahu ini bagaimana kondisinya sampai 3 kali 24 jam ditempelkan untuk Gentleman Night. Padahal kalau di barcode, sekali lagi kalau barcode-nya dibaca, itu tertulis yang sekarang itu adalah 1 kali 24 jam kemudian dilepas. Harusnya 15 hari atau 5 kali penempelan, 15 hari karena 5 kali penempelan, harusnya adalah 15 kali, bukan 5 kali, karena 1 hari 1 kali. Titik penempelan nggak ada masalah, saya tidak akan mempermasalahkan titik penempelan yang dilakukan oleh Pak Ramlan. Tapi, sekali lagi, tidak bisa mengandalkan atau tidak hanya berpangku pada Gentleman Night. Saya tidak tahu kalau diperiksa, saya tidak tahu kondisi sesungguhnya dari Pak Ramlan. Tapi saya menganjurkan sekali lagi. Anggap saja sekarang tidak bermasalah. Anggap saja Pak Ramlan tidak bermasalah. Tapi paling tidak setiap hari nih, penggunaan PNG-nya, penggunaan Gentleman-nya harus setiap hari, bukan 3 kali 5. Karena 3 kali 24 jam. Setiap hari gunakan, copot lagi, gunakan lagi, copot lagi. Bila perlu pindah tempat nggak ada masalah. Tapi tolong disertai dengan produk lain. Disertai dengan melatonin plus, disertai dengan Omevia, disertai dengan PNG. Dengan saya menyebutkan 4 saja, mungkin kadang-kadang orang akan bertanya-tanya, dokter ini seperti apa sih? Bukan, karena kandungannya diperlukan. Nutrisi yang ada di PNG, nutrisi yang ada di Omevia, nutrisi yang ada di melatonin, ini tidak ada di sini. Maka ketika dapat kelengkapan, bismillah, sekali lagi kita punya doa, persoalan Pak Ramlan di Batam akan selesai. Apalagi bisa memanfaatkan vitamin B12-nya, bisa memanfaatkan dekaminnya, bisa memanfaatkan sorninya, kolagennya, itu luar biasa. Ini harus kita siasati betul-betul, Pak Ramlan. Jadi saya menjawab Pak Ramlan, tidak ada yang salah. Ayo kita koreksi sama-sama. Apalagi kita sudah ketemu sekarang malam ini. Dan kita bisa kita bisa evaluasi lagi ke depan. Jangan berlama-lama sekarang. Gunakan produk tambahan produknya. Lihat, 1-2 hari saja udah berbeda sekarang. Mr. P-nya seperti yang diharapkan sama Pak Ramlan. Manfaatkan PNG, Omevia, melatonin, dan produk lain. Yuk kita lihat, 1-2 hari akan berbeda. Itu yang saya ingin sampaikan. Nah, kemudian Pak Yanto, karena antihipertensinya jelas
Nggak bisa sama sekali. Karena akan mempengaruhi antihipertensinya. Saya tidak tahu antihipertensinya apa, entah itu amlodipin dan seterusnya, tapi pasti akan mempengaruhi karena setiap hari dengan konsumsi ini. Jadi bagaimana dok jalan keluarnya untuk Pak Yanto di Sidoarjo? Ayo kita sepakati bareng-bareng, stop obatnya. Manfaatkan produk dari One More. Semuanya turun. Tekanan darahnya juga turun, tapi Mr. P-nya naik. Saya langsung singkat ini jawabannya. Ya, antihipertensinya akan didapat oleh Pak Yanto, tapi Mr. P-nya akan jauh lebih berkualitas. Artinya adalah organ reproduksinya akan membaik juga. Nah, yang terakhir usia 9 bulan ini harus betul-betul diperiksa. Saya khawatir ada hidrokel dan lain sebagainya yang perlu, karena ini udah terlanjur apalagi usia 9 bulan. Saya takutnya ada infeksi dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan diperiksa? Takutnya ada yang urgensi. Takutnya ada yang emergensi dari si kasus bayi ini. Kalau dia, apalagi dia disertai dengan rewel, nangis, maka harus segera dengan tindakan emergensi. Artinya kita memerlukan medis. Tapi sebelum berangkat ke medis, manfaatkan produk. Silakan manfaatkan meskipun ukurannya kecil sekali lagi kecil sekali, tapi manfaatkan produk. Paling tidak PNG ukurannya kecil sekali karena di sana ada unsur ginseng. Mudah-mudahan itu teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, Mas Pras, Pak Julius, Pak Taufik, harus kuat keyakinan untuk kita sembuh. Demikian Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras. Baik, terima kasih dokter, luar biasa. Materi malam hari ini cukup seru dan sangat antusias sekali dari peserta yang mengikuti acara Zoom pada malam hari ini. Memang materi yang disampaikan oleh dokter itu sangat berpengaruh dan sangat menentukan masa depan dari rumah tangga kita masing-masing. Terima kasih dokter. Semoga dokter sehat selalu. Kita doakan Bapak Ibu, Pak Dr. Setio senantiasa sehat selalu agar beliau senantiasa tak henti-hentinya membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan jangan Anda lewatkan acara Dokter Talk selanjutnya. Insya Allah akan setiap minggu selalu diselenggarakan oleh PT One More International. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup, kita berikan apresiasi terakhir untuk beliau, seorang dokter, yaitu Dr. Raden Setio Budi Prayitno yang telah menyampaikan materinya sangat dahsyat pada malam hari ini. Dan kami mohon maaf Bapak Ibu, apabila dari pertanyaan yang masuk kami tidak bisa bacakan semua atau seluruhnya, dan karena kami dibatasi oleh waktu. Kita ketikkan angka 999 untuk Dr. Raden Setio Budi Prayitno. Yang banyak-banyak Bapak Ibu, beliau semoga sehat selalu, tetap fit dan senantiasa membagikan ilmunya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator yang ditunjuk oleh PT One More International, mohon maaf apabila dalam membawakan acara atau mendampingi acara malam hari ini dan mendampingi Dr. Setio malam hari ini ada kesalahan kata dan kesalahan ucap yang menyinggung atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dimaafkan karena kesalahan hanya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang semakin hebat, semakin sehat, dan semakin sukses bersama One More International. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses bersama One More.